kasih. Selain tato bergambar wanita, momen sebelum cerai dari Gading jadi petunjuk video syur mirip Giselle. Kasus video syur mirip Giselle Anastasia masih bergulir, bahkan peristiwa 3 tahun lalu jadi perhatian. Hal ini terkait ucapan pengacara Hotman Paris Hutapea soal peristiwa Giselle curhat padanya. Kala itu Giselle belum cerai dari Gading Martin. Nah, pengacara yang juga pelapor video asusila mirip Giselle, Pitra Romadoni meminta pihak kepolisian memeriksa pengacara Hotman Paris. Hal itu lantaran pengakuan Hotman Paris yang mengatakan bahwa Giselle telah menceritakan soal ponselnya yang hilang. Hotman Paris mengatakan bahwa Giselle Anastasia alias Giselle sempat konsultasi hukum dengannya dan mengaku ponselnya pernah hilang 3 tahun lalu. Kemarin saya baca berita ada salah satu oknum mengaku bahwasanya handphone Giselle hilang 3 tahun lalu dan sudah diberikan handphone tersebut kepada manajer, gitu. Kata Pitra Romadoni mengutip pernyataan Hotman Paris di Polres Jakarta Selatan Senin 7 Desember. Ini kan sudah diungkap ke publik, jadi sumber yang menyatakan itu kepada publik harus dipanggil oleh penyidik biar ini terang benderang, kata kuasa hukum Giselle Anastasia ini. Pitra Romadoni menilai bahwa ucapan Hotman Paris bisa menjadi kegaduhan dan menimbulkan tanda tanya besar. Jangan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, jangan membuat masyarakat bertanya-tanya, kata Pitra Romadoni. Meski menggebu-gebu, dia tetap harus mengutamakan asas praduga tak bersalah. Namun baginya, pernyataan Hotman Paris beberapa waktu lalu disebut sudah petunjuk besar. Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pokoknya silakan nilai sendiri karena ini proses penyidikan, kita nggak bisa menuduh orang karena sudah ada pengakuan. Itu sudah menjadi sesuatu petunjuk bagi pihak kepolisian, ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, beredar video syur di Instagram mirip Giselle Anastasia. Hotman Paris mengatakan bahwa Giselle Anastasia pernah mendatanginya untuk konsultasi hukum. Dalam proses konsultasinya itu, Giselle Anastasia mengaku sempat memberikan ponselnya ke asisten 3 tahun lalu. Menurut pengakuan Giselle, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah dihapus. Entah kenapa bisa nongol, tutur Hotman Paris. Namun Hotman Paris tidak menjelaskan video yang dihapus dan muncul lagi itu. Masyarakat Indonesia menduga video itu berupa video asusila berdurasi 19 detik yang beredar di media sosial beberapa bulan lalu. Sementara itu, belum ada jawaban dan respon dari Giselle Anastasia terkait pernyataan Hotman Paris itu. Menurut Pitra Romadoni, Giselle Anastasia sedih dan panik terkait kabar video asusila itu. Kepanikan Giselle Anastasia itu terkait pernyataan Hotman Paris tentang pengakuan Giselle Anastasia yang kehilangan ponsel 3 tahun lalu. Saya lihat di sini ada kepanikan, ujar Pitra. Pitra meminta pelaku dalam video tersebut segera meminta maaf dari apa yang terus menepis kabar yang beredar. Meski demikian, Pitra tetap menghargai kinerja polisi dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Minta maaf lebih mulia daripada berkelit tidak pasti, kata sang pengacara ini. Saya tetap menghormati kinerja Polri, ujarnya lagi. Kabar sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris belak-belakan ungkap pengakuan penyanyi Giselle Anastasia soal ponsel dan data yang sudah dihapus soal video syur mirip Giselle. Ketika ditemui, Hotman Paris buka suara perihal kasus video syur yang menyeret nama mantan istri Gading Martin. Ya, menurut sepengetahuan saya, Giselle tidak melakukan bantahan. Sementara itu, dari beberapa kesempatan memang diketahui Giselle tak secara tegas menyangkal tudingan itu. Bahkan saat masih berlibur di Sumba, ia juga sudah memberikan keterangan awal. Keterangan belak-belakan Hotman itu disampaikan pada video yang diunggah di kanal YouTube Suara Citra Televisi Sabtu 5 Desember. Nah, Giselle ketika datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan lakukan pemeriksaan. Di sana bersama dengan kuasa hukum Giselle tidak memberikan jawaban pasti soal kebenaran video shoot itu. Hotman Paris juga menyebut sang penyanyi tidak menyampaikan bantahan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP ke kepolisian. Setahu saya Giselle tidak membantah kok. Dia tidak membantah di BAP, terang Hotman Paris. Beberapa waktu lalu Giselle ternyata sempat menemui pengacara kondang ini untuk konsultasi. Belum diketahui dengan pasti tujuan dari berlangsungnya pertemuan tersebut. Akan tetapi Hotman Paris membeberkan cerita yang disampaikan oleh janda satu anak ini. Ia menerangkan bahwa Giselle di tahun 2017 lalu memberikan ponselnya ke sang manajer. Hotman Paris turut membeberkan soal ponsel yang hilang. Dia hanya bilang bahwa 3 tahun lalu waktu handphonenya dikasih ke manajer, dia pun nggak tahu handphone yang mana lanjutnya. Tak hanya itu, dalam kesempatan itu Giselle memberikan 3 buah ponsel.
Saat bercerita, Hotman Paris pun menyinggung perihal data yang sudah dihapus. Namun ternyata data tersebut kembali muncul. Meski demikian, tidak diketahui dengan pasti data apa yang dimaksud oleh Hotman Paris. Pihak Hotman Paris pun ataupun pihak Giselle belum memberikan penjelasan apakah terkait dengan video Shure, karena ada 3 handphone dikasih ke manajer dan dia bilang sudah dihapus, ungkapnya. Terpisah, informasi terhimpun, Kejati DKI Jakarta pada tanggal 7 Desember 2020 pengembalian berkas kasus video Shure mirip Giselle atau Giselle Anastasia ke penyidik Polda Metro Jaya. Basa-basi. Giselle disebut bisa kena pasal gegara video Shure mirip dirinya. Sampai saat ini kasus video mirip Giselle Anastasia masih belum menemukan titik terang. Ucapan Hotman Paris soal ponsel Giselle yang hilang malah semakin memperkeruh keadaan. Hal ini membuat Pitra Romadoni, pelapor video mirip Giselle, menyebut mantan istri Gading Martin itu bisa kena pasal penyebaran berita bohong. Ini bakal terjadi jika hasil forensik membuktikan benar adanya keterlibatan Giselle dalam video tersebut. Pasalnya, Ibunda Gempi itu sempat membantah bahwa sosok perempuan dalam video Shure tersebut bukan dirinya. Terduga juga sudah pernah menyampaikan klarifikasi yang saya nilai kurang tegas ya. Nah, apabila akan bukti bahwa yang diduga-duga masyarakat itu benar adalah dirinya, maka ada pasal yang menjerat lagi dengan pasal penyebaran berita bohong, seperti kasus yang menjerat Ratna Sarumpait, tutur Pitra Romadoni dilansir dari Detik.com. Selain itu, Pitra meminta dengan sangat untuk Giselle mengaku jika benar-benar terlibat dalam video Shure 19 detik itu. Jadi, kalau itu diri kita, akuilah sekarang. Ini kan kemarin-kemarin terduga mengatakan bahwa tidak mungkin seperti itu. Bukanlah dirinya dan segala macam, ini yang perlu digali, tambahnya. Tak hanya itu, Peter juga menanggapi soal curahan hati Giselle terhadap Hotman Paris soal ponselnya yang hilang 3 tahun lalu. Menurut Peter, ada sebuah kepanikan dari Giselle dari pernyataan mendadak tersebut. Saya selaku pelapor di Polda Metro Jaya, saya melihat di sini ada kepanikan yang mesti harus diselesaikan. Saya juga meminta kepada orang-orang yang merasa kalau memang merasa orang itu dirinya, segeralah minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Itu lebih mulia dibanding berkelit-kelit yang tidak pasti, ungkapnya. Namun sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus mengejar siapa pelaku utama yang menyebar video asusila tersebut. Diketahui saat ini Giselle diperiksa polisi masih sebagai saksi. Jadi pertanyaan apakah akan dipanggil itu bagaimana hasil dari pengembangan daripada saksi ahli dari forensik. Seperti apa nanti kita baru melakukan panggilan lagi. Karena kita masih mengejar, masih profiling siapa penyebar pertamanya ini. Tukas Kombes Pol Yusri Yunus. Ooh, your body's like an ocean.